Shalom, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Siap diberkati Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam 2 Tawarikh pasal 20. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah secara keseluruhan dalam satu fatsal ini. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Perhatikan baik-baik. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Menang Atas Pergumulan. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Menang atas pergumulan. Siapa sih orang di dunia ini gak punya pergumulan? Ya, setiap orang hidup pasti punya masalah dan pergumulannya masing-masing. Betul apa betul? Ya. Bahkan seorang raja pun Alkitab berkata dia bernama Yosafat. Dia Raja Yehuda. Dan kalau kita lihat riwayat daripada Yosafat, Yosafat ini diangkat menjadi raja pada usia yang masih sangat muda, yaitu 35 tahun. Dan Yosafat menjabat sebagai Raja Yehuda selama 25 tahun. Ketika dia dilantik menjadi raja, tiba-tiba dia dikepung oleh musuh. Dan musuhnya gak tanggung-tanggung, 3 bangsa, ya, 3 pasukan besar. Yang pertama adalah Bani Moab, yang kedua adalah Bani Amon, dan yang ketiga adalah orang-orang sepasukan Meunim. Kalau kita bicara Bani Moab, ini bangsa Moab. Kalau kita bicara Bani Amon, berarti ini bangsa Amon. Mereka bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda pada waktu itu. Tetapi kalau dikatakan sepasukan orang Meunim, saya mencari data tentang sepasukan orang Meunim, ternyata orang-orang sepasukan Meunim ini hidupnya di pegunungan Seir. Mereka hidup barbar, saudaraku. Mereka bangsa yang tidak punya aturan dalam berperang. Mereka berperang gaya bebas. Mereka tidak punya belas kasihan. Mereka tumpas-tumpas habis betul. Orang-orang Meunim ini, saudara-saudaraku, mereka tidak punya belas kasihan. Dan ketika saya menyelidiki tentang orang-orang Meunim, mereka itu pasukan perang bayaran. Mereka itu gerombolan perampok, preman gitu ya. Yang kalau berperang itu sudah enggak pakai aturan lagi. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara yang terkasih? Yosafat ini dikatakan dia menjadi apa? Takut. Saya yakin reaksi takut itu manusiawi. Setuju? Coba bilang sama sebelahnya, manusiawi. Ketika dengar berita syok, ya. Kita mengalami rasa stres. Kita mengalami panik, kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak ada selera, ya. Itu reaksi yang wajar, itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya ketegangan-ketegangan dalam hidup ini, di mana tekanan yang begitu berat menimpa kita. Apalagi dalam masa-masa sekarang, masa PPKM, masa pandemi COVID, ya. Banyak orang yang terkena penyakit COVID, bahkan banyak yang juga terkena dampak ekonomi daripada keadaan pandemi ini. Saudara-saudara, seolah-olah perasaan hidup kita ini kayak ditekan oleh banyak musuh, ya, musuh virus, tentang sosial, tentang keamanan gitu ya. Saya melihat beberapa postingan, juga beberapa laporan dari teman-teman hamba Tuhan. Mereka yang tinggal di daerah Keputih, itu kalau malam sampai stres. Karena mereka nggak bisa tidur. Karena setiap hari sampai malam, sampai pagi lagi, yang namanya sirine ambulan APD itu tidak berhenti. Saya sempat tanya kepada teman saya seorang hamba Tuhan, memangnya satu hari bisa berapa kali sih suara sirine itu? Bisa lebih dari 50, Pak. Satu hari.
ya, teman saya yang bekerja di Yayasan Pondok Kasih, yang juga dekat dengan krematorium di sana berkata apa? Dari jam 8 pagi Pak masuk kerja sampai jam 1 siang dari atas loteng saya bisa melihat yang namanya ambulan sudah masuk 18 Pak. 8 pagi sampai jam 1 siang, 18 ambulan untuk ngantar jenazah kremasi di krematorium. Saudara, sampai mengalami stres. Jangankan melihat kok orang kena COVID, baru dengar suara sirine ambulan saja sudah stres. Saudara-saudara, mengalami tidak bisa tidur. Nah, hari ini kita akan melihat Bapak Ibu, bagaimana perjalanan hidup kita, khususnya di dalam masa pandemi COVID ini, kita bisa menang atas setiap pergumulan kita. Bapak Ibu mau menang atas pergumulan kita? Amin. Mari kita lihat apa yang diperbuat oleh Yosafat. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, modelnya Yosafat itu tolong tampilkan. Raja Yosafat itu seperti apa? Ya. Mari kita lihat saudaraku, langkah-langkah apa yang dilakukan Yosafat sehingga dia akhirnya menang. Nah ini Raja Yosafat usia 35 tahun. Ya, mari kita lihat yang pertama, rahasianya apa dia bisa menang atas pergumulan yang dia hadapi. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat tadi kita sudah baca, lalu ayat yang ketiga berkata apa? Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Dia ingat Tuhan. Dia mulai bersandar kepada Tuhan. Beberapa saat yang lalu begitu banyak orang itu berdebat tentang adanya COVID atau tidak. Ada yang percaya COVID ada yang enggak percaya COVID itu ada. Saya mau katakan begini, biarpun COVID itu ada, tapi jangan lupa, Yesus juga selalu ada bersama kita. Walaupun tagihan-tagihan itu ada di depan mata kita mengalami kesulitan ekonomi, kita mengalami himpitan di dalam banyak hal dalam aspek hidup kita. Tapi jangan lupa, Yesus juga akan selalu ada bersama kita. Nah saudara-saudara, Yosafat ini ketakutan, dia datang mencari Tuhan. Banyak orang mengalami ketakutan, dia tidak mencari Tuhan, tapi cari manusia. Dia cari orang kuat, dia cari orang pangkat, bahkan ada orang yang datang cari orang pinter juga. Siapa sih yang bisa diandalkan zaman sekarang? Semua orang kena dampak dari pandemi COVID, betul ya? Ya, dokter pun bisa kena COVID. Orang kuat pun bisa kena COVID. Pejabat pun bisa kena COVID. Orang-orang besar pun bisa kena COVID. Orang pinter tanda kutip bisa kena COVID juga. Siapa yang bisa diandalkan? Yosafat disebut di Alkitab, dia dengan ketakutan, dia datang kepada sumber pengharapan. Dia datang kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber mujizat. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita takut, carilah Tuhan. Amin. Amos pasal 5 ayat 4. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Waktu saya khotbah ayat ini di Adiasa, ibadah penghiburan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Setelah ibadah, setelah khotbah, saya duduk, ada seorang datang menghampiri saya. Pak Pendeta, saya mau tanya, boleh? Tadi ada mengutip ayat ya Pak Pendeta, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya ini selama hidup enggak pernah cari Tuhan, tapi tetap hidup itu. Ya apa Pak Pendeta? Ya, saya mau tanya sama saudara. Kira-kira pertanyaannya ini pertanyaan yang keluar dari orang yang memang kepingin ngerti jawabannya atau ngetes? Memang enggak tahu jawabannya, pingin tahu jawabannya atau mau ngetes? Ini nantang. Saya enggak cari Tuhan Pak Pendeta, tapi nyatanya tetap hidup. Saya enggak mau berdebat, saya cuma ngomong begini. Memang banyak orang enggak cari Tuhan, cari setan malah. Cari dukun malah. Tapi mereka tetap hidup. Hidup seperti apa? Saya cuma mau mengucapkan begini loh Om. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Banyak orang kelihatannya hidup. Bisa berjalan, bisa beraktivitas, bisa beli makanan, bisa belanja, bisa bertransaksi.
memang secara lahiriah hidup, bergerak, bernafas. Tetapi di mata Tuhan, orang-orang kebanyakan seperti itu belum tentu hidup, mengalami hidup yang sesungguhnya. Yohanes 11 ayat 25 sudah berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Tubuhnya boleh mati, tapi rohnya hidup. Banyak orang hidup tapi sebenarnya mati. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau efek ekonomi pandemi COVID ataupun virus COVID, itu semua adalah panggilan Tuhan untuk kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Ini yang dilakukan Yosafat. Dia mencari Tuhan, artinya dia merubah fokus hidupnya. Tadinya dia fokus kepada masalah, fokus kepada kepungan musuh, dia fokus kepada kesulitannya, dia fokus kepada kenyataan, lalu diubah menjadi fokus kepada Tuhan. Tadinya takut terhadap segala kesulitan, dia sekarang takut akan Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu percaya nggak? Tuhan tuh kalau mau mengubah keadaan COVID ini selesai seketika bisa? Bisa. Mengubah keadaan ekonomi kita langsung bisa selesai semua? Sekejap bisa? Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan sampai hari ini kita masih harus dalam pergumulan? Ini sebuah rentang waktu yang diberikan oleh Tuhan sebagai kesempatan untuk kita takut akan Tuhan. Kita mulai tunduk kepada Tuhan, kita mulai bersandar menyerah kepada Tuhan. Karena sekarang tidak ada satu pribadi pun yang bisa diandalkan. Bahkan bukan cuma Indonesia, semua negara-negara di tempat lain, mereka semua juga mengalami kegoncangan. Carilah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat punya reaksi yang benar. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segenap hati hidup takut akan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang paling baik untuk orang itu memurnikan dirinya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi hidup layak di hadapan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Amin. Jangan malah sebaliknya. Sudah ada masalah, masih nyerempet-nyerempet dosa. Sudah ada masalah, masih ugal-ugalan. Sudah ada masalah, malah melawan Tuhan, memberontak Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Malah mendekat kepada dosa. Wah, tambah celaka. Yosafat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia menyerukan kepada seluruh rakyat Yehuda untuk berpuasa. Apa artinya berpuasa? Merendahkan diri. Menundukkan diri untuk takluk patuh kepada otoritas Tuhan. Dan akhirnya Yosafat itu mendapat belas kasihan Tuhan. Amin. Hari ini kalau Anda sedang mengalami masalah, jalan buntu, kesulitan, pergumulan yang begitu hebat. Rahasia yang dilakukan Yosafat itu menjadi komitmen kita juga pagi hari ini. Mari kita juga mengandalkan Tuhan, merendahkan diri. Kita juga berserah kepada Tuhan, bahkan hidup taat, takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ternyata di dalam Alkitab ini ada cerita. Ada seorang raja yang juga mengalami masalah ketakutan. Tetapi dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab. Ya, yaitu Raja Saul. Anda bisa baca kisahnya dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 4-7. Saul ini berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab Saul. Kenapa? Karena Saul tidak menyerahkan hidupnya. Dia cuma menyerahkan masalahnya. Dia cuma menyerahkan ketakutannya. Menyerahkan pergumulannya. Tapi gak menyerahkan hidupnya. Gak menyerahkan hatinya. Gak menyerahkan segala aspek hidupnya. Saya mau tanya, tolong jawab. Kira-kira banyak gak orang Kristen yang datang ke gereja, nangis kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tapi gak menyerahkan hidupnya? Banyak gak? Saya mau tanya jujur, banyak gak pendeta yang juga demikian? Hamba Tuhan yang demikian? Banyak. Ketika ada masalah, nangis datang kepada Tuhan. Apakah salah Pak Pendeta? Tidak. Tetapi kalau soal masalah diselesaikan, itu kecil bagi Tuhan. Itu sesuatu yang tidak ada artinya di mata Tuhan. Tuhan terlalu hebat atas setiap masalah kita. Tetapi Tuhan itu menunggu sampai sejauh mana kita buka hati. Untuk menyerahkan hati kita, hidup kita, sesuai dengan kehendak Dia. Dan saya yakin kok saudara, kalau kita hidup taat, bertobat sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita mengambil posisi seperti Raja Yosafat, merendahkan diri berpuasa. Jangan seperti Saul. Saya percaya bukan 100%, 1000%. Allah itu akan melawat kita. Allah akan memulihkan kita. Amin. Untuk
Tuhan tolong itu sekejap bisa. Tapi untuk perubahan karakter itu seringkali banyak orang masih suka tarik ulur dengan Tuhan. Jangan Tuhan, dosa ini terlalu nikmat. Jangan Tuhan, dosa ini terlalu enak. Aku enggak bisa Tuhan. Ya, ada seorang bapak datang kepada saya sambil batuk-batuk. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Dada saya sakit Pak, paru-paru saya sakit Pak. Supaya saya sembuh. Saya berkata, Om doa mau minta apa? Saya minta mau sembuh. Ya, kalau Om mau sembuh, berhentilah merokok, berhentilah begadang. Ya, berhenti merokok. Ya. Pak Pendeta mohon maaf, saya mau jujur, saya enggak bisa berhenti dari merokok Pak Pendeta. Saya berkata, kalau Bapak tidak mau berhenti merokok, tapi Tuhan suruh sembuhkan, berarti Tuhan itu bukan Tuhan. Tuhan itu jadi kacung kita. Tuhan itu jadi pembantu kita, jadi pesuruh kita. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya tidak bisa berhenti merokok. Saya jawab dengan ringan, kalau gitu berhentilah bernafas. Ya kan? Kalau kita hidup menyerahkan sungguh-sungguh segala keberadaan hidup kita, Tuhan yang pegang kendali semua. Amin. Yosafat mencari Tuhan sungguh-sungguh, sehingga dia mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam ayat yang kelima, dikatakan firman Tuhan sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikan kepadamu keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi umatmu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumahmu ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumahmu ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Yosafat ini dia berdoa di hadapan banyak bangsa Yehuda dan Yerusalem. Ya. Mereka semuanya mendengar doanya Yosafat. Apa yang diucapkan? Yosafat itu doanya aneh. Dia mempertanyakan, bukankah engkau yang berkuasa? Bukankah engkau yang memegang segala kedaulatan bangsa? Engkau yang mendiami sorga. Seolah-olah kayak Tuhan itu diingatkan, diulang-ulang. Tuhan jangan lupa loh, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saya mau tanya, apakah Yosafat itu memandang rendah Tuhan dengan doanya? Dengan menuduh Tuhan itu pikun? Atau Tuhan itu lupa ingatan? Atau Tuhan itu lupa tentang kehebatan dirinya sendiri sehingga harus diingatkan berkali-kali oleh Yosafat? Tidak. Yosafat mengucapkan doa yang berupa pertanyaan-pertanyaan diulang-ulang. Sebetulnya dia sedang meneguhkan hatinya yang takut. Dia sedang menguatkan sendiri hatinya yang goyah ini. Dengan memperkatakan kata-kata iman, memperkatakan kata-kata positif. Kalau Anda stres menghadapi masalah, jangan sambat. Gak ada yang amin. Hilang dulu sama sebelahnya. Dilarang sambat bro. Dilarang sambat sis. Makin sambat, tahu ya sambat ya, berkeluh kesah. Makin berkeluh kesah, imun makin drop. Makanya saya tulis di Facebook. Jaga iman dan imun. Dilarang sambat supaya iman dan imun tetap stabil. Orang yang sambat mengeluh kata-kata negatif bukan cuma imunnya drop, imannya juga drop. Saya mau tanya, banyak nggak anak-anak Tuhan itu imannya drop? Termasuk hamba Tuhan, banyak nggak? Saya kaget ada teman hamba Tuhan masang status di WA. Tulisannya begini, Tuhan di mana engkau? Saya mau tanya, banyak nggak anak-anak Tuhan juga mempertanyakan pertanyaan yang bodoh seperti itu? Bahkan datang kepada saya bertanya, Pak Pendeta, COVID ini mau sampai kapan?
Ayo jujur, kira-kira kalau keluar kata-kata seperti itu, kira-kira hatinya lagi takut atau lagi aman-aman saja? Hatinya lagi stres, hatinya lagi terpuruk, hatinya lagi lemah, atau dia dalam keadaan baik-baik saja? Pasti goyah. Gak betah ini dalam keadaan COVID begini. Bahkan banyak orang mengeluh kepada saya, Pak gak boleh pergi kemana-mana, semua harus PPKM, semua harus tinggal di rumah. Malah sering ribut sama istri, Pak, ribut sama suami, Pak. Pergi ke warung kopi diobrak, tetap di rumah bertengkar, serba repot, stres sendiri, saudara. Dan bukti dengan masa pandemi COVID ini, tingkat perceraian makin naik. Saudara-saudara, mari kita mengambil langkah seperti Yosafat. Dia memperkatakan kata-kata iman, dia mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kata-kata negatif, jangan kata-kata yang bernuansa melemahkan iman. Saya percaya ada kuasa di dalam perkataan kita. Amin. Apa yang kita ucapkan dengan iman sungguh-sungguh, maka itu pasti akan terjadi. Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai? Tidak. Barang siapa menggemakannya, artinya mengucapkannya berkali-kali, maka dia akan memakan buahnya. Jangan mengucapkan kata-kata negatif. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi gelombang angin ribut di Danau Galilea. Mereka tertimpa gelombang, mereka hampir tenggelam. Mereka berteriak apa? Guru, guru, engkau tidak peduli kita binasa. Ada badai, kata-katanya negatif. Saya mau tanya, banyak enggak orang Kristen juga demikian? Kena kesulitan ngomongnya apa? Mateng kon, mati lu, cilaka, amsyong, acur. Itu tidak akan mengubah keadaan. Mari kita mengucapkan kata-kata iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Orang tidak mungkin bisa mengucapkan kata-kata iman kalau dia nggak pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka itu bacalah firman Tuhan setiap hari. Maka engkau akan tumbuh iman. Dan mengucapkan kata-kata iman itu akan meneguhkan imanmu. Sehingga dengan iman itu Tuhan melihat itu dasar Tuhan menyatakan mujizat. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yohanes 15 ayat 7 berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Banyak orang bisa mengucapkan kata firman Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Halo? Iya atau iya? Aku percaya Tuhan sanggup menolong. Haleluya, amin. Kalau cuma percaya cuma kata-kata buat apa? Setan pun juga percaya Tuhan itu berkuasa. Betul? Tapi percaya yang disebut percaya bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi melalui kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Sudah hidupnya sesuai firman Tuhan, ya, kata-katanya juga sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang dipercayai dan yang diucapkan pasti jadi. Sebab itu jangan pernah putus asa Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan itu tidak pernah menguap begitu saja. Coba kita lihat Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8 berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Banyak orang cuma punya firman di dalam mulut. Hafal Alkitab, hafal ayat, hafal firman. Tetapi kalimat yang kedua itu tidak sampai terjadi, yaitu firman itu tidak sampai di dalam hati. Saya percaya kalau firman itu di dalam hati kita, maka firman itu mengendalikan hidup kita. Kita sesuai berjalan sesuai firman Tuhan. Amin. Banyak orang kalau di gereja nyanyi gemeter-gemeter. Haleluya. Gemeter-gemeter sampai malaikat aja minder. Saudara. Tapi begitu keluar gereja, nyetir di jalan raya, orang lain lihat gaya kita nyetir, orang lain gemeter-gemeter lihat kita. Berarti firman itu cuma ada di dalam mulut kita, tapi nggak ada di dalam hati kita. Wah, nyetir di jalan raya ugal-ugalan, saudaraku. Bukan cuma raja jalanan, tetapi setan jalanan. Tahu bedanya raja jalanan dengan setan jalanan? Yang namanya raja itu artinya penguasa, pemilik. Ya. Raja kertas berarti pemilik perusahaan kertas. Raja minyak
berarti pemilik banyak perusahaan perminyakan. Raja kapal, berarti punya banyak kapal. Kalau raja jalanan, itu ngerti gang-gang sempit, gang-gang tikus, gang-gang tembusan itu tahu dia. Sampai kota manapun tempat kuliner itu dia tahu yang enak mana. Itu namanya raja jalanan. Lain dengan setan jalanan. Kalau setan jalanan itu lagi nyetir, orang bisa teriak, setan! Nah itu setan jalanan. Membahayakan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang seperti ini. Di gereja ibadahnya bagus, tapi di luar gereja, di jalan raya, nyetirnya itu luar biasa ngawur. Ya, salib kanan, salib kiri. Ya, potong kanan, potong kiri. Dan yang lebih lucu, di belakang mobilnya ada stiker, Yesus Jurumudiku. Cilaka, saudara. Ya, saudara-saudara yang terkasih, Yosafat ini memperkatakan kata-kata iman. Dan dia juga memberikan kehidupannya menjadi bukti, menjadi orang yang sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 19. Ayat 14 sampai 19. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah ini hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Tiba-tiba datanglah pesan Tuhan melalui seorang hambanya bernama Yahasiel dari Bani Lewi. Ya, ternyata firman Tuhan berkata jangan takut. Dan firman Tuhan juga datang kepada kita pagi hari ini. Di tengah masa pandemi COVID, himpitan ekonomi seperti ini. Jangan takut, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Ya, ketika kita mengerti tentang kebenaran ini, tiba-tiba Alkitab berkata apa? Yaitu ayat yang ke-19, yaitu orang-orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri untuk apa? Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Mereka belum perang, mereka belum menang, mereka belum menghadapi pertempuran, tapi mereka menyanyi memuji Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mengagung-agungkan Tuhan. Sehingga itu tidak memiliki kesempatan untuk mereka takut lagi. Puji-pujian mengagungkan Tuhan itu membuat kita tidak punya kesempatan untuk berkeluh kesah lagi. Untuk mengucapkan kata-kata negatif lagi. Justru ada masalah seperti sekarang. Banyaklah nyanyi. Bilang sama sebelahnya, nyanyi bro. Nyanyi sis. Yang di rumah bilang, nyanyi, ya, memuji Tuhan. Saya percaya di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Di dalam nyanyian itu hati kita connect dengan sorga. Ya, di situ ada lawatan Tuhan terjadi. Paling tidak khawatirnya itu terkikis pelan-pelan hilang. Stresnya terkikis pelan-pelan hilang. Ya, dan kalau kita menyanyi memuji Tuhan, kita mengimani sungguh-sungguh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Saya selalu berkata kepada istri saya kalau dia lagi ada masalah, dia lagi susah, saya bilang, udah kita gak bisa bikin apa-apa lagi, nyanyi saja. Nyanyi saja. Tembok Yeriko bisa runtuh juga karena puji-pujian kok. Betul gak? Ya? Nyanyi saja. Kalau kita sudah mengupayakan segala sesuatunya masih buntu, nyanyi saja. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dan saya yakin, kalau kita selalu memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, di situ ada kuasa mujizat Tuhan. Paulus dan Silas terbelenggu di dalam penjara paling bawah, penjara paling tengah. Mereka bukan cuma di penjara, tapi dibelenggu. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, gak masuk akal. Gempa bumi yang begitu hebat kata Alkitab. Tapi penjaranya tidak ambruk.
Padahal penjaranya di bawah tanah loh. Betul ya? Dan yang luar biasa adalah sendi-sendi penjara itu copot. Engsel-engselnya itu merotoli Bapak Ibu. Bahkan belenggu mereka pun juga hancur, lepas. Aneh ya? Gempanya itu enggak cuma menyerang wilayah sekitar, tapi sampai ke borgol-borgol juga mengalami gempa. Dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Saudara-saudara, tetaplah percaya. Walaupun kita belum melihat apapun yang di depan kita itu ada perubahan. Tapi saya percaya apa yang dilakukan oleh Yosafat. Begitu besoknya perang menghadapi Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meunim. Ternyata apa? Mereka sudah perang sendiri. Mereka sudah bunuh-bunuhan sendiri. Dan mereka mati, tidak ada satupun yang selamat. Sehingga bangsa Israel turun ke tempat itu. Mereka menjarah hasil jarahan. Yaitu ternak, pakaian, harta, jubah-jubah yang indah. Itu diringkesi 3 hari nggak selesai. Mendapat begitu banyak hasil berkat luar biasa. Saudara mau diberkati luar biasa? Anda harus berani bayar harga luar biasa di hadapan Tuhan. Lawan ketakutan Anda. Ya, hiduplah dengan pengucapan syukur, hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dengan terus mengandalkan Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya apa yang dialami Yosafat dengan orang Yehuda dan Yerusalem, itu juga akan kita alami. Pandemi COVID bukan menjadi penghalang untuk kita makin jauh dari Tuhan, tapi membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kehidupan kita pasti diangkat dan dipulihkan Tuhan.